Dalam lembaran besar sejarah umat manusia, abad ke-6 Masehi kerap tersembunyi di antara dua dunia yang lebih mencolok, runtuhnya Romawi Barat di abad ke-5 dan munculnya Islam di abad ke-7. Ini jarang disebut, seringkali terlipat dalam istilah-istilah kabur seperti zaman peralihan, abad yang gelap, atau masa antara kejayaan klasik dan pencerahan agama. Padahal, abad ke-6 justru merupakan titik simpul dari perubahan global yang sangat dalam. Dunia pada saat itu berada dalam keadaan terpecah namun bergerak. Di satu sisi, Bizantium sebagai warisan Romawi Timur berusaha menghidupkan kembali kejayaan lama. Di sisi lain, Kekaisaran Sasaniyah Persia menguat sebagai tandingan sejati, baik dalam kekuatan militer maupun kebudayaan. Di barat, bangsa-bangsa Jermanik mendirikan kerajaan-kerajaan baru di atas reruntuhan Romawi, sambil perlahan-lahan mengadopsi kekristenan dan struktur pemerintahan yang lebih mapan. Di belahan lain, peradaban Tiongkok dan India menjalani transisi masing-masing, dengan dinamika kultural dan keagamaan yang intens. Sementara itu, dunia Arab pra-Islam mulai menunjukkan kegelisahan spiritual dan ketegangan geopolitik yang akan menjadi latar lahirnya seorang tokoh besar di penghujung abad ini, Muhammad bin Abdullah. Abad ke-6 bukan hanya tentang perang atau kekuasaan, melainkan juga tentang fondasi ideologi, transformasi hukum, penyebaran agama, dan benih-benih ilmu pengetahuan yang akan membentuk wajah dunia dalam 1000 tahun ke depan. Di jantung dunia timur, berdiri Kekaisaran Bizantium, peninggalan Romawi yang berbahasa Yunani, beragama Kristen Ortodoks, dan dipimpin oleh figur yang tak hanya disebut kaisar, tetapi juga bayangan Tuhan di bumi. Pada tahun 527 Masehi, naiklah Justinianus I, seorang penguasa ambisius yang tak hanya ingin mempertahankan kekaisaran, melainkan mengembalikannya ke puncak kejayaan kuno. Programnya disebut Renovatio Imperii, atau pemulihan kekaisaran. Ia mengirim jenderalnya, Belisarius, menaklukkan kembali Italia dari kaum Ostrogoth, Afrika Utara dari bangsa Vandal, dan bahkan sebagian Hispania. Perang-perang ini mahal dan melelahkan, tetapi memperluas kembali bayang-bayang Romawi ke barat. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Justinianus juga dikenal karena proyek hukumnya, Corpus Juris Civilis, atau Codex Justinianus. Kumpulan hukum ini menjadi dasar bagi sistem hukum Eropa berabad-abad kemudian. Lebih dari sekadar legalitas, hukum ini mencerminkan semangat zaman, kekuasaan absolut, penyatuan agama dan negara, dan penekanan terhadap ajaran yang dianggap sesat. Di Konstantinopel, ibu kota kekaisaran, berdirilah Hagia Sophia, sebuah basilika megah yang menjulang seakan menyatukan langit dan bumi. Dibangun kembali setelah pemberontakan Nika pada tahun 532 Masehi, yang hampir menggulingkan Justinianus. Gereja ini menjadi simbol tidak hanya dari kemenangan kekuasaan, tapi juga imajinasi religius Kristen Timur. Namun bahkan seorang kaisar sehebat Justinianus tidak luput dari kuasa alam. Pada tahun 541 Masehi, sebuah bencana melanda, wabah Justinian. Diduga sebagai bentuk awal dari wabah pes, penyakit ini menyapu kekaisaran dengan kecepatan menakutkan. Setengah dari penduduk Konstantinopel tewas. Sejarawan Prokopius mencatat kota-kota menjadi sunyi, ladang-ladang terbengkalai, dan jenazah menumpuk di jalan. Dunia seakan terhenti. Justinianus selamat dari wabah, namun kekaisaran tak pernah benar-benar pulih. Proyek restorasi melemah, ketegangan internal dan eksternal terus meningkat. Tapi warisan Justinianus bertahan, dalam hukum, dalam arsitektur, dan dalam gambaran seorang penguasa yang menyatukan dunia lama dan baru. Di seberang perbatasan timur Bizantium,
berdiri saingan yang tak kalah kuat dan elegan. Dinasti Sasaniah di Persia. Bila Bizantium mewarisi Romawi, maka Sasanian adalah kebangkitan identitas Iran klasik, sebuah dunia yang memadukan agama, kesusastraan, dan militerisme dalam satu tubuh kekaisaran. Pada pertengahan abad ke-6, Persia diperintah oleh Khosrow I Anushirvan, yang memerintah pada tahun 531 sampai 579 Masehi, salah satu raja terbesar sepanjang sejarahnya. Ia dikenal sebagai raja bijaksana, pelindung filsuf, dan perumus sistem perpajakan serta administrasi yang efisien. Di bawah Khosrow, kerajaan Persia mencapai puncaknya, baik secara ekonomi maupun budaya. Tidak seperti Bizantium yang lebih terobsesi pada teologi, Khosrow membuka ruang bagi filsuf-filsuf dari berbagai latar belakang. Setelah Akademi Athena ditutup oleh Justinianus karena dianggap sesat, beberapa filsuf Yunani migrasi ke Persia. Di sana, mereka hidup di bawah perlindungan istana dan menerjemahkan karya-karya filsafat ke dalam Pahlavi dan kemudian Arab. Namun, hubungan Persia dengan Bizantium tak pernah benar-benar damai. Keduanya terikat dalam siklus perang dan perdamaian, saling berebut pengaruh atas Armenia, Arab, dan jalur perdagangan Asia Tengah. Meskipun tidak selalu bertempur, mereka bersaing dalam budaya, agama, dan teknologi. Agama resmi Persia, Zoroastrianisme, tetap menjadi fondasi kekuasaan. Api suci dijaga, kuil-kuil berdiri megah, dan pendeta atau magi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik. Tapi, toleransi Khosrow terhadap minoritas seperti Yahudi, Kristen Nestorian, dan filsuf Yunani menunjukkan bahwa Persia bukanlah dunia yang tertutup. Bizantium dan Persia adalah dua poros dunia lama yang saling mencerminkan, saling menantang, dan bersama-sama membentuk geopolitik Eurasia pra-Islam. Apa yang terjadi di antara mereka akan menentukan nasib kawasan ini di abad-abad berikutnya. Abad ke-6 di Eropa Barat adalah zaman fondasi politik baru. Kekaisaran Romawi Barat memang telah runtuh, tapi dunia yang ditinggalkannya tidak sepenuhnya musnah. Sebaliknya, suku-suku Germanik yang dulu disebut barbar mulai membangun kerajaan-kerajaan mereka di atas reruntuhan Romawi, mengadopsi banyak unsur budaya dan institusi dari imperium yang mereka taklukkan. Di antara mereka, kerajaan Franka menjadi kekuatan paling mencolok. Di bawah Raja Clovis I yang meninggal pada tahun 511 Masehi, suku Franka tidak hanya memperluas wilayahnya di wilayah Gaul, yang sekarang dikenal sebagai Prancis, tapi ia juga masuk Kristen Katolik, bukan Arian seperti banyak suku Germanik lainnya. Ini keputusan strategis. Dengan memeluk Katolik, Clovis menyelaraskan kerajaannya dengan otoritas Gereja Roma dan penduduk Galia yang telah lama beragama Kristen. Ini memberi legitimasi politik dan memperkuat stabilitas internal. Setelah Clovis wafat, kerajaan Franka dibagi-bagi kepada anak-anaknya sesuai adat Franka, tapi tetap tumbuh kuat. Sementara itu, kerajaan-kerajaan lain seperti Visigoth di Hispania, Ostrogoth di Italia, dan Burgundi di kawasan Rhone mengukir sejarah mereka sendiri, masing-masing mencoba membentuk sintesis antara identitas Germanik dan warisan Romawi. Namun, transisi ini tidak selalu damai. Di Italia, perebutan kekuasaan antara Ostrogoth dan Bizantium dalam Perang Gotik menyebabkan kehancuran ekonomi dan populasi. Di Hispania, Visigoth menghadapi perlawanan dari penduduk lokal yang masih mempertahankan identitas Romawi mereka. Namun dalam jangka panjang, abad ke-6 memperlihatkan terbentuknya kerangka politik feodal awal yang akan mendominasi Eropa selama berabad-abad. Saat kekuasaan kekaisaran mundur, Gereja Katolik Roma maju sebagai pengganti otoritas dan penjaga keteraturan. Di wilayah-wilayah bekas Romawi, gereja mengambil alih peran sosial dan administratif. Para uskup menjadi tokoh politik lokal.
biara menjadi pusat pendidikan dan distribusi pangan. Gereja bukan hanya tempat ibadah, ia menjadi lembaga yang menjahit ulang kain peradaban yang robek. Misi kristenisasi meluas ke wilayah yang sebelumnya nyaris tidak tersentuh oleh agama besar. Di Britania, misi Kristen mengalami pasang surut setelah invasi bangsa Anglo dan Saxon. Namun pada akhir abad ke-6, Paus Gregorius I mengirim misionaris seperti Agustinus dari Canterbury untuk menyebarkan agama Kristen di tanah Inggris. Perjalanan itu membuka jalan bagi lahirnya budaya Kristen Anglo-Saxon yang berpengaruh besar di abad-abad berikutnya. Di Irlandia, kekristenan berkembang unik dan pesat. Biara-biara seperti Clonmacnoise dan Iona menjadi pusat intelektual dan spiritual. Para rahib Irlandia terkenal karena dedikasi mereka dalam menyalin manuskrip dan menyebarkan agama kembali ke Eropa daratan. Ironisnya, di saat banyak wilayah daratan Eropa masih dalam krisis, Irlandia menjadi lentera peradaban yang menyala terang. Kristenisasi juga memperkuat bahasa Latin, liturgi gereja, serta struktur keuskupan yang kelak menjadi tulang punggung administrasi Eropa feodal. Melalui agama, Eropa mulai membangun kembali identitasnya, bukan lagi sebagai provinsi Romawi, tapi sebagai Kristendom yang akan melawan Islam di kemudian hari dan membentuk Eropa modern. Di timur jauh, Tiongkok tengah menjalani masa yang rumit. Abad ke-6 merupakan periode dinasti selatan dan utara yang ditandai oleh perpecahan, perang saudara, dan transisi dinasti. Secara khusus, dinasti Liang tahun 502 sampai 557 Masehi dan Chen tahun 557 sampai 589 Masehi memimpin wilayah selatan, sementara utara dipengaruhi oleh dinasti-dinasti yang didirikan oleh bangsa non-Han seperti Wei Utara dan penerusnya. Meskipun kondisi politik retak, kebudayaan Tiongkok berkembang pesat. Salah satu pengaruh terbesar adalah penyebaran dan transformasi agama Buddha. Buddha dari India, ketika sampai di Tiongkok, tidak sekadar diterima begitu saja, melainkan diserap dan dibentuk ulang oleh nilai-nilai lokal, Konfusianisme, Taoisme, dan tradisi rakyat. Kaisar-kaisar dinasti Liang, seperti Wudi, mendukung Buddhisme secara aktif. Wudi bahkan dikenal sebagai kaisar yang mendanai pembangunan vihara, menyumbangkan harta kerajaan, dan pernah menjadi biksu secara simbolik. Buddhisme menyebar ke kalangan bangsawan dan rakyat, menciptakan lanskap spiritual yang sangat beragam dan kompleks. Namun pengaruh budaya bukan berarti stabilitas politik. Di akhir abad ke-6, muncul dinasti Sui, yang berdiri pada tahun 581 Masehi, yang akan menyatukan kembali Tiongkok untuk pertama kalinya sejak era Han. Dinasti ini, khususnya di bawah Sui Wendi, menjadi jembatan penting menuju era kejayaan dinasti Tang yang akan mengubah wajah Asia Timur. Di anak benua India, akhir dari dinasti Gupta. Pada abad ke-6 menandai akhir dari salah satu zaman keemasan India. Runtuhnya kekuasaan Gupta memecah India menjadi kerajaan-kerajaan regional yang saling bersaing dan bervariasi dalam budaya maupun agama. Hindu dan Buddha terus memainkan peran penting dalam kehidupan publik. Di wilayah seperti Magadha, Bengal, dan Deccan, kita menyaksikan adanya kuil-kuil besar dan kompleks candi yang dibangun, menunjukkan bahwa meskipun terpecah secara politik, India tetap dinamis secara kultural dan religius. Di wilayah barat laut, India juga terhubung dengan jalur sutra dan kekuatan Sasanian, sehingga terjadi interaksi ekonomi dan budaya yang intens. Persia, India, dan Asia Tengah menjadi simpul pertukaran tekstil, rempah-rempah, batu mulia, serta pengetahuan tentang matematika dan astronomi. Asia Tengah di abad ke-6 bukan sekadar daerah pinggiran. Kawasan ini,
yang membentang dari Sogdiana di Uzbekistan sampai Gansu di Tiongkok Barat, adalah koridor budaya dan ekonomi yang sangat vital. Disinilah jalur sutra berdenyut, menghubungkan Bizantium, Persia, India, dan Tiongkok. Para pedagang Sogdian, keturunan Iranik yang sangat kosmopolitan, memainkan peran utama sebagai mediator budaya. Mereka bukan hanya menjual barang, tetapi juga membawa cerita, doktrin agama, dan ide-ide baru ke berbagai penjuru. Buddhisme, Zoroastrianisme, Nestorianisme, bahkan ide-ide awal Manicheisme dan Mazdakisme, semua mengalir melalui jalur ini. Asia Tengah juga menjadi panggung kekuatan Stepa, seperti Heftalites atau bangsa Hun Putih, yang pada masa ini menjadi ancaman serius bagi Persia dan India Utara. Meski akhirnya ditaklukkan oleh aliansi Persia dan Turki, mereka sempat mengguncang struktur kekuasaan regional. Jazirah Arab pada abad ke-6 bukanlah dunia kekaisaran seperti Bizantium atau Persia, bukan pula kerajaan terstruktur seperti Franka atau Gupta. Sebaliknya, wilayah ini dihuni oleh suku-suku nomadik dan semi-nomadik yang hidup berdasarkan hukum adat, kesukuan, dan kehormatan, atau muruah. Tidak ada pemerintahan pusat, tapi ada jaringan yang kompleks dari aliansi, perang antar suku, dan sistem nilai yang diturunkan turun-temurun. Masyarakat Arab terpecah antara wilayah Hijaz yang lebih kosmopolitan karena dilewati jalur dagang, dan Najd serta Yamamah yang lebih pastoral dan tribal. Kota-kota seperti Mekkah, Yatsrib yang kelak menjadi Madinah, dan Taif menjadi pusat perdagangan, ziarah, dan juga konflik antar suku. Mekkah khususnya menonjol karena Ka'bah, yang menjadi pusat spiritualitas politeistik Arab. Ka'bah kala itu dihormati oleh berbagai suku karena diyakini sebagai rumah para dewa-dewa lokal, atau berhala. Namun lebih dari itu, keberadaan Ka'bah menjadikan Mekkah sebagai zona netral perdagangan, tempat semua suku bisa berdagang dengan aman. Ini membuat Bani Hashim dan Bani Umayyah, dua klan besar dari suku Quraisy, menjadi elit ekonomi politik lokal. Salah satu peristiwa besar yang mengguncang wilayah ini adalah penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abraha, dikenal dalam sejarah Islam sebagai Perang Gajah, sekitar tahun 570 Masehi. Abraha, gubernur Kristen dari kerajaan Aksum, Habsyah atau Ethiopia, yang menguasai Yaman saat itu, merasa terancam oleh posisi Mekkah sebagai pusat ziarah. Ia ingin mengalihkan jalur ziarah ke gereja yang dibangunnya di sana, dan menyerang Ka'bah dengan pasukan besar yang termasuk seekor gajah perang. Namun, serangan ini gagal. Tradisi Islam menyatakan bahwa Allah mengirim burung-burung kecil, ababil, yang menjatuhkan batu dari tanah liat terbakar, menghancurkan pasukan Abraha. Peristiwa ini dikenang sebagai intervensi ilahi yang melindungi Ka'bah, dan kelak dijadikan bukti keistimewaan kota Mekkah. Menariknya, sejarawan sekuler dan arkeolog mengaitkan momen ini dengan konflik geopolitik lebih luas antara Bizantium, Persia, dan sekutu-sekutunya di Arab Selatan. Penyerbuan itu mungkin adalah bagian dari perebutan pengaruh agama dan jalur dagang di Arabia antara Kristen, Ethiopia, Bizantium, dan pengaruh Persia melalui Himyar atau klan-klan lokal. Tradisi Islam menyebut bahwa tahun terjadinya Perang Gajah, tahun 570 Masehi, adalah tahun kelahiran Muhammad bin Abdullah, nabi terakhir, nabinya umat Islam. Lahir di tengah masyarakat Quraisy, Muhammad hidup dan tumbuh dalam dunia yang retak secara sosial dan spiritual. Arab pra-Islam bukan dunia yang gelap sepenuhnya, tetapi penuh kontradiksi. Ada syair-syair agung yang memperlihatkan kemahiran bahasa dan filsafat kehidupan. Ada praktik sosial kuat seperti perlindungan terhadap tamu dan solidaritas suku.
Tapi ada pula kesenjangan sosial ekstrem, pembunuhan bayi perempuan, dan kultus kesukuan yang keras. Muhammad tumbuh sebagai anak yatim, diasuh oleh pamannya, dan dikenal luas karena kejujurannya sebagai pedagang. Namun masa kenabiannya baru akan dimulai 3 dekade setelah abad ke-6 berakhir. Meski demikian, kelahirannya sendiri di penghujung abad ini menjadi penanda besar bahwa dunia Arab berada di titik nadir yang menanti fajar. Kelak, dalam kurun waktu 1 abad, Arab akan berubah dari tanah suku-suku yang tercerai-berai menjadi kekhalifahan global yang menyaingi Persia dan Bizantium. Salah satu ciri khas abad ke-6 adalah fusi antara otoritas spiritual dan otoritas politik. Di Bizantium, kaisar dianggap wakil Tuhan dan penentu ortodoksi. Di Persia, raja bukan hanya kepala negara tetapi juga pelindung Zoroastrianisme. Di Eropa, raja-raja yang memeluk Katolik memperoleh legitimasi dari gereja. Di dunia Arab, meskipun Islam belum lahir secara institusional, benih-benih keagamaan dan etika universal mulai tumbuh. Pergeseran ini menandai bahwa agama bukan lagi sekadar kepercayaan pribadi, melainkan dasar struktur sosial dan politik. Konsep ini akan berkembang pesat di abad ke-7 dan abad ke-8, tetapi fondasinya diletakkan di abad ini, abad ke-6. Seperti yang disebutkan sebelumnya, era ini juga melahirkan kode hukum Bizantium, atau Corpus Juris Civilis, dan sistem administrasi Persia yang canggih. Dunia India melahirkan teks-teks Dharma baru, sementara Tiongkok mengembangkan model pemerintahan meritokratis yang menggabungkan etika Konfusian dan legalisme. Pusat-pusat intelektual menyebar. Di Irlandia dan Galia, biara menjadi perpustakaan dan rumah ilmu. Di Persia dan India, penerjemahan dan pelestarian teks klasik berlangsung intens. Dan di Asia Tengah, jalur sutra menjadi sungai intelektual yang membawa astronomi, matematika, dan kedokteran dari Yunani ke timur dan sebaliknya. Abad ke-6 Masehi jarang disebut dalam buku sejarah populer, namun abad ini adalah lumbung benih dari kebangkitan besar dunia. Di satu sisi, dunia lama, Romawi, Gupta, Han, telah atau sedang runtuh. Di sisi lain, cikal bakal dunia baru mulai tumbuh. Kristen Eropa, Islam Arab, Buddhisme Cina, feodalisme Barat, hukum Romawi, filsafat Persia, dan kesusasteraan India. Ini bukan abad dari kemenangan satu peradaban atas yang lain, melainkan abad simpul, tempat berbagai dunia saling kait dan tarik-menarik. Perang, wabah, dan pertobatan berjalan beriringan. Jalan-jalan karavan menghubungkan langit-langit gereja dengan puncak pagoda dan api kuil Zoroaster. Dari reruntuhan, lahir harapan. Dari konflik, muncul struktur. Dan dari kegelisahan spiritual, lahir wahyu. Pada akhirnya, abad ke-6 adalah fajar yang tenang, sebelum ribuan lonceng sejarah berbunyi. Dunia belum menyadari bahwa ia sedang mengandung perubahan. Tapi ketika matahari abad ke-7 mulai terbit, maka dunia yang baru pun akan terlahir.